Bayangkan ada sebuah negara yang infrastrukturnya maju, bandara-bandara modern berdiri megah, jalan tol dibangun dari Sabang sampai Merauke. Tapi masalah nasionalnya justru, apakah ijazah Pak Presiden asli? Bukan ekonomi global, bukan geopolitik Indo-Pasifik, bukan AI dan transformasi digital. Tapi ijazah. Oh, betapa mulianya bangsa ini. Universitas Gadjah Mada, kampus yang melahirkan intelektual top. Kampus yang punya sistem, tata kelola, dan birokrasi akademik yang ketat. Tapi lalu datang segerombolan penyelidik dengan modal komentar Facebook dan status Twitter, dan mereka bilang, UGM bohong, UGM konspirasi, UGM tutupi kejahatan. Lucu ya? Jadi semua dekan, rektor, profesor yang sudah 30 tahun ngajar, kalah akurat dibanding potongan video TikTok yang berdurasi 45 detik. Ilmu kalah sama konten, logika kalah sama narasi, kampus kalah sama komentar netizen. Hebat sekali. Mari kita ikuti logika mereka. Kalau ijazah Jokowi palsu, maka berarti Jokowi bukan lulusan UGM. Jokowi tidak sah jadi presiden. Semua tanda tangan, semua SK, semua keputusan harus dibatalkan. Jalan tol yang dibangun harus dibongkar. Sertifikat tanah elektronik batal demi hukum. Dana desa harus dikembalikan. Dan lebih dari itu, kita harus minta maaf ke dunia internasional. Karena ternyata selama ini kita dipimpin oleh manusia tidak berijazah. PBB harus diberitahu. G20 harus diberi penjelasan. Bank Dunia, IMF, tolong bekukan semua kerjasama. Bayangkan, negara sebesar ini sistem kepemilihannya bisa dibobol dengan fotokopi palsu. Mau ngaka tapi takut dosa. Mereka datang ke UGM. Menggertak, membentak. Minta dibukakan dokumen negara seolah-olah UGM itu warteg. Mana buktinya? Tunjukkan ke kami. Loh? Situ siapa? Anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Panitia SNMPTN. Lucunya, begitu UGM menjawab pakai data, mereka tidak mau baca. Begitu dibuka bukti otentik, mereka lempar isu baru. Ini bukan mencari kebenaran. Ini seperti orang pacaran yang putus, tapi masih ngintip story mantan. Gak bisa move on. Yang dicari bukan fakta, tapi kepuasan emosi. Mereka bukan haus kejujuran, tapi lapar panggung. Kenapa bisa begini? Karena zaman sekarang, yang viral bukan yang benar, tapi yang bikin gaduh. Yang bikin benci. Yang bikin orang merasa, gua paling benar. Makanya ketika Jokowi diam, malah dibilang takut. Ketika Jokowi jawab, dibilang membela diri. Ketika UGM klarifikasi, dibilang main mata. Jadi maunya apa? Mau jawaban atau mau drama? Karena kalau tujuannya politik, ya kita ngerti. Kalau tujuannya menjatuhkan Jokowi, ya udah bilang aja. Jangan pakai topeng moral, padahal yang dijual adalah ambisi pribadi. Karena apa? Karena Jokowi adalah simbol. Simbol rakyat biasa yang bisa jadi pemimpin. Simbol dari orang tanpa beking yang bisa berdiri tegak di antara elite. Simbol dari perubahan sistemik tanpa harus tunduk pada oligarki. Dan itu yang mereka benci. Mereka tidak bisa terima bahwa anak tukang kayu bisa jadi kepala negara. Bahwa yang tidak punya darah biru bisa punya legitimasi penuh dari rakyat. Bahwa pemimpin bisa lahir dari akar rumput, bukan dari terah. Makanya sekali lagi, ini bukan soal ijazah. Ini soal siapa yang pantas memimpin menurut mereka. Dan Jokowi tidak sesuai standar itu. Jadi mereka cari celah, mereka buat fitnah, mereka gelar panggung, tapi kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh biarkan akal sehat dibungkam. Kita tidak boleh biarkan demokrasi dikendalikan oleh cerita murahan ala infotainment politik. Mari kita buka kedoknya. Isu ijazah ini bukan soal benar atau salah. Bukan soal valid atau palsu. Bukan soal data atau dokumen. Ini soal dendam. Dendam karena Jokowi tidak bisa dikendalikan. Dendam karena Jokowi tidak mau jadi boneka. Dendam karena Jokowi lebih memilih rakyat daripada elit yang merasa dilahirkan untuk memerintah. Dan dendam itu kini dikemas dengan wajah suci. Pakai jargon transparansi, pakai baju pembela konstitusi. Padahal di dalamnya, hanya ada luka lama yang belum sembuh. Mereka tidak butuh bukti. Mereka tidak butuh klarifikasi. Mereka hanya butuh panggung untuk bicara seenaknya. Karena mereka tahu yang nonton banyak, yang mikir sedikit. Mereka bawa poster. Mereka bawa narasi. Tapi mereka tidak pernah bawa akal sehat. Dan yang lebih kejam lagi, mereka tidak sadar bahwa yang mereka serang bukan cuma Jokowi, tapi mereka sedang meludahi suara rakyat yang sudah memilihnya 2 kali.
Mereka meremehkan suara petani, nelayan, buruh, guru honorer, anak kos, sopir ojek, yang dulu mencoblos karena percaya bahwa pemimpin itu tak harus dari terang, bahwa republik ini tidak boleh diwariskan seperti kerajaan. Jadi kalau sekarang mereka teriak-teriak soal ijazah, bukan karena ingin tegakkan kebenaran, tapi karena ingin membalikan sejarah. Karena Jokowi sudah membuat luka yang dalam di hati mereka. Luka karena rakyat tak lagi tunduk pada mereka. Dan itulah sebabnya, mereka tidak menyerang Jokowi karena dia salah. Mereka menyerang Jokowi karena dia benar. Baik, kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Masalah ijazah Jokowi ini bukan soal ijazah. Ini soal niat jahat yang dikemas dalam bungkus cari kebenaran. Tapi pada kenyataannya, yang mereka cari bukan kebenaran. Yang mereka incar adalah legitimasi untuk menyerang Jokowi. Serangan ini bukan baru. Sudah lama, hanya caranya saja yang makin liar. Hari ini UGM, sebuah institusi akademik yang kredibel, bukan abal-abal, sudah berulang kali menjelaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Bukan sekali, bukan dua kali, sudah berkali-kali. Disampaikan langsung oleh rektor, wakil rektor, dan dekan. Mereka tidak main-main. Mereka bicara atas nama institusi. Tapi tetap saja ada yang tidak puas. Kenapa? Karena memang sejak awal bukan kejujuran yang dicari, tapi celah untuk menebar kebencian. Inilah yang perlu kita waspadai. Bayangkan, ada kelompok yang merasa punya hak untuk datang ke kampus, menggeruduk, menekan, seolah-olah mereka wakil dari nurani bangsa. Padahal yang dibawa adalah kepentingan politik, bukan nurani. Yang mereka inginkan bukan jawaban, tapi panggung politik. Mereka menyerang pribadi, bukan kebijakan. Mereka menyerang dokumen, bukan kinerja. Mereka tidak sedang menguji fakta, tapi mengasah fitnah. Dan anehnya, mereka ingin UGM menjawab semuanya, melayani satu persatu. Seolah UGM itu bisa jadi tukang cap dokumen buat semua orang. Padahal, kalau benar-benar peduli soal kebenaran, maka jalurnya jelas, hukum, pengadilan, bukan pengerahan massa. Dan ini disampaikan UGM dengan sangat terang. Jika nanti ada proses hukum, mereka siap buka semua data. Tapi tidak akan melayani tekanan politik murahan yang penuh intimidasi. Itu sikap akademis. Itu sikap elegan. Itu yang harus kita jaga. Kenapa ini penting? Karena sekarang kita sedang menghadapi gelombang politik kebencian yang sistematis. Disusupi motif kekuasaan, dibungkus dengan narasi pencarian keadilan. Padahal yang dicari hanya satu, menjatuhkan Jokowi dengan cara apapun. Kita harus jujur, ini bukan isu baru, ini hanya daur ulang. Ulang lagi, ulang terus. Fitnah yang diulang-ulang untuk menggiring opini dengan harapan publik percaya. Padahal faktanya sudah gamblang, Jokowi itu lulus, resmi, sah, teregistrasi, tercatat, terarsip, lengkap. Yang lebih parah, serangan terhadap Jokowi ini justru membajak institusi pendidikan. Mereka ingin kampus dipaksa masuk ke arena politik praktis. Padahal, kampus bukan tempat untuk mendebat konspirasi. Kampus adalah tempat ilmu diuji, bukan tempat opini dikeroyok. Dan UGM paham itu. UGM tidak mau dijadikan alat, tidak mau ikut main dalam panggung politik kebencian. Dan itu sikap yang harus kita hormati. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau semua data dan penjelasan sudah disampaikan, lalu masih ada yang tidak puas, sebenarnya mereka sedang cari apa? Kebenaran atau panggung? Ini yang harus dijawab jujur. Karena kalau motifnya panggung, maka apapun yang disampaikan tidak akan pernah cukup. Mereka akan terus ulang, terus cari lubang, terus fitnah. Karena memang tujuannya bukan selesai tapi gaduh. Dan karena itu kita juga harus tegas. Jangan beri ruang untuk politik fitnah. Jangan beri panggung untuk kebencian. Jangan beri tempat untuk sandiwara murahan. Kalau semangatnya memang ingin silaturahmi, ingin dialog, ingin verifikasi secara hukum, datang baik-baik. Ada mekanismenya. Ada jalurnya. Tapi kalau niatnya hanya untuk menekan, mengganggu, dan membunuh karakter pemimpin yang sedang bekerja, Jokowi tidak perlu layani. Tidak ada urusannya. Tidak ada kewajibannya. Ini negara hukum. Bukan negara opini. Karena itu, saya ingin tekankan sekali lagi. Ijazah Jokowi asli. UGM sudah verifikasi. Dan semua tuduhan adalah bagian dari pola lama. Politik kebencian yang dikemas sebagai pencarian kebenaran. Jangan tertipu, jangan lengah.
Karena kalau kita diam, maka kita sedang membiarkan ruang publik kita diracuni oleh kebencian yang diproduksi tanpa fakta. Sekarang mari kita bongkar lebih dalam. Siapa sebenarnya yang bermain di balik narasi ijazah palsu ini? Karena jelas, ini bukan soal 1-2 orang iseng. Ini gerakan sistematis, terstruktur. Ada modal, ada tim, ada strategi. Dan yang paling penting, ada target politik. Targetnya siapa? Jokowi. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari lingkaran kekuasaan lama. Karena dia memutus rantai feodalisme politik. Karena dia membawa wajah baru. Pemimpin yang lahir dari rakyat biasa, bukan dari keluarga elit politik, bukan dari dinasti. Dan itu yang bikin mereka panas. 5 tahun pertama mereka diam. Tapi sejak Jokowi mulai mengambil langkah-langkah strategis, memindahkan ibu kota, memperkuat konektivitas, memberantas mafia, dan membangun dari pinggiran, serangan mulai muncul. Awalnya lewat kebijakan, lalu ke arah pribadi. Terakhir, yang paling murahan, fitnah ijazah. Apa artinya ini? Ini bukan kritik, ini sabotase karakter. Ini pembunuhan reputasi. Dan sayangnya, sebagian publik gampang terpengaruh. Kenapa? Karena fitnah yang diulang-ulang akan membentuk persepsi. Ini yang disebut propaganda. Dipelajari dalam ilmu komunikasi politik. Dan mereka tahu cara mainnya. Masalahnya sekarang adalah, apakah kita masih mau terus-terusan dibodohi oleh fitnah yang tidak berdasar ini? UGM bukan lembaga kecil. Bukan kampus kaleng-kaleng. Mereka punya prosedur, punya sistem, punya arsip. Dan saat mereka bicara, itu bukan sekadar opini. Itu data, itu fakta. Tapi pihak yang menyerang tidak mau menerima fakta. Mereka maunya menang narasi. Mereka maunya gaduh. Karena selama masih ada gaduh, mereka punya bahan untuk menyerang. Dan ini yang berbahaya. Fitnah dijadikan strategi. Kebohongan dijadikan alat politik. Mari kita bicara soal resiko lebih dalam. Jika fitnah ini dibiarkan, bukan hanya Jokowi yang kena, tapi kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, lembaga hukum, bahkan demokrasi itu sendiri akan hancur. Sekarang bayangkan, kalau semua tokoh yang tidak disukai bisa dijatuhkan hanya dengan tuduhan palsu, tanpa bukti, tanpa proses, maka siapapun bisa jadi korban berikutnya. Hari ini Jokowi, besok bisa siapa saja. Inilah kenapa kita harus tegas. Kita tidak bisa netral di hadapan fitnah. Diam itu bersekongkol. Bungkam itu ikut melegalkan. Dan jangan lupa, serangan ini juga bagian dari agenda politik 2024 sampai 2029. Karena Jokowi masih punya pengaruh. Karena jejak keberhasilannya nyata. Karena rakyat masih percaya. Dan selama kepercayaan itu kuat, mereka tahu Jokowi tetap ancaman bagi elit yang merasa tergeser. Jadi, isu ijazah ini bukan soal dokumen. Ini soal perlawanan terhadap kekuatan rakyat. Ini perlawanan terhadap simbol keberhasilan dari orang biasa. Maka dari itu fitnah harus dilawan. Kebenaran harus ditegakkan. Dan Jokowi harus dibela, bukan karena dia tanpa celah, tapi karena dia diserang dengan cara-cara yang jahat dan tidak beradab. Sekarang kita tanya balik, di mana data bahwa ijazah itu palsu? Tidak ada, hanya klaim, hanya spekulasi, hanya penggiringan opini. Tapi begitu UGM kasih klarifikasi resmi, mereka tidak percaya. Bahkan menyerang UGM. Inilah ciri khas politik fitnah, fakta diabaikan. Opini dijadikan hukum. Dan mari kita tegaskan, ini bukan kritik akademik, ini operasi politik. Terakhir, saya ingin sampaikan ini kepada siapapun yang masih punya hati-hati waras. Kalau kita masih mau menjaga marwah demokrasi, maka kita harus berani melawan hoaks. Kita harus jaga integritas ruang publik. Jangan biarkan kepentingan politik membakar kepercayaan rakyat hanya karena ambisi kekuasaan. Dan kalau mereka masih berani melanjutkan tuduhan tanpa bukti, maka kita juga harus lebih berani untuk terus membongkar siapa sebenarnya aktor-aktor di balik serangan ini. Kita harus bicara lebih keras, lebih lantang, lebih jernih. Sekarang waktunya kita buka. Siapa saja yang terlibat, siapa dalang di balik fitnah ijazah ini, siapa yang menyebar, siapa yang diam-diam menyokong, dan siapa yang untung jika Jokowi hancur secara reputasi. Pertama, kita harus sadar, ini bukan kerjaan 1-2 orang pengangguran yang iseng main TikTok atau bikin konten YouTube receh. Ini kerjaan aktor politik. Serius, terorganisir, didanai,
Didesain, dimainkan. Coba perhatikan pola-pola ini. Fitnah ijazah muncul menjelang tahun politik. Dimainkan lewat media sosial, pakai narasi kebohongan publik. Ada tokoh-tokoh tertentu yang selalu muncul sebagai pemicu keraguan, bukan penyelesai masalah. Muncul konten yang viral, tapi tidak pernah menyajikan bukti otentik, hanya insinuasi dan framing. Bahkan ketika UGM sudah klarifikasi berkali-kali, mereka tetap menyerang. Kenapa? Karena mereka tidak butuh jawaban. Mereka hanya butuh gaduh, lalu siapa yang diuntungkan? Mereka yang ingin mengaburkan prestasi Jokowi. Mereka yang takut jejak kerja Jokowi akan jadi standar kepemimpinan ke depan. Mereka tahu kalau rakyat puas dengan pembangunan yang sudah terjadi, maka sulit untuk menjual janji baru. Karena rakyat sudah punya pembanding nyata. Jadi satu-satunya cara adalah jatuhkan Jokowi secara moral. Hancurkan reputasinya. Rendahkan kredibilitasnya. Dan itu dilakukan lewat fitnah murahan, ijazah. Dan perlu diulang lagi. Kalau memang ada bukti, kenapa tidak langsung laporkan ke pengadilan? Kenapa mainnya di media sosial? Kenapa menyerang UGM, lembaga yang jelas-jelas punya sistem akademik tertata? Karena mereka tahu, fitnah di media sosial lebih cepat menyebar, lebih efektif menggoreng opini, dan bisa dimainkan berulang-ulang. Dan jangan salah, sebagian media pun ikut bermain, bukan karena mereka bodoh, tapi karena algoritma doyan drama. Doyan konflik. Narasi akademik tidak viral, tapi narasi konspirasi cepat sekali meledak. Disinilah bahaya demokrasi digital kita. Ruang publik dikendalikan bukan oleh fakta, tapi oleh sensasi. Bukan oleh logika, tapi oleh emosi. Dan ini dimanfaatkan oleh politisi licik. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka begitu takut dengan Jokowi? Karena Jokowi bukan hanya presiden. Jokowi adalah simbol keberhasilan rakyat biasa yang menembus kekuasaan. Dan itu ancaman bagi mereka yang terbiasa berkuasa dengan garis keturunan. Dengan nama besar. Dengan koneksi elit. Jokowi memotong jalur itu. Jokowi tunjukkan bahwa siapapun bisa jadi pemimpin asal kerja nyata. Dan itu tidak bisa diterima oleh mereka yang sudah lama menjadikan politik sebagai warisan keluarga. Mereka tidak bisa hadapi itu. Maka yang dilakukan adalah menjatuhkan secara personal, bukan lewat argumen tapi lewat fitnah. Lewat tuduhan ijazah palsu. Mereka tahu tidak akan bisa menyaingi capaian konkret Jokowi. Jalan tol terbentang, bandara tersebar, listrik masuk ke desa-desa, infrastruktur terkoneksi, Papua tidak lagi dilupakan, dana desa nyata, digitalisasi pemerintahan digenjot, ibu kota negara baru dirintis, bukan hanya mimpi. Jadi kalau prestasi tak bisa dilawan, maka karakter harus dihancurkan. Ingat baik-baik ini. Mereka tidak menyerang ijazah karena peduli keabsahan. Mereka menyerang ijazah karena takut pada legitimasi. Legitimasi Jokowi itu nyata. Bukan dari gelar, tapi dari kepercayaan rakyat. Dan itu yang mereka incar. Kalau kepercayaan publik bisa dihancurkan, maka siapapun yang mereka dukung nanti punya peluang untuk naik dengan membonceng kebencian terhadap Jokowi. Inilah politik kotor. Inilah politik fitnah. Dan satu hal lagi yang perlu kita ulang. Kalau UGM pun dilabeli sebagai bagian dari konspirasi, maka logika sudah mati. Dan ketika logika mati, yang tersisa hanya fanatisme. Fanatisme ini berbahaya, karena tidak butuh bukti, tidak butuh rasionalitas. Fanatisme hanya butuh musuh bersama. Dan saat ini mereka sedang menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama palsu. Tapi ingat, rakyat tidak sebodoh itu. Rakyat sekarang bisa berpikir, bisa menilai, bisa melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berkoar. Maka dari itu, narasi ini harus dilawan dan Jokowi harus dibela. Bukan karena kultus, tapi karena prinsip, kita tidak boleh membiarkan fitnah menang melawan fakta. Sekarang kita bongkar jaringan permainannya. Karena ini bukan gerakan liar tanpa pola. Ini rapi, ini terstruktur. Ini bukan soal ijazah. Ini tentang operasi politik skala besar yang sedang digelar untuk satu tujuan. Mendiskreditkan Jokowi demi kepentingan 2024 ke atas. Mari kita buka lapisannya satu persatu. Ini adalah kelompok kecil, vokal di media sosial. Mereka tampil sebagai aktivis, intelektual independen, atau bahkan mantan pejabat. Tapi pola mereka jelas. Membangun opini bukan mencari fakta. Setiap kali UGM bicara, mereka tidak menjawab isinya.
Mereka lempar isu baru. Setiap klarifikasi muncul, mereka alihkan ke teori konspirasi lain. Tujuannya cuma satu, opini publik tetap gaduh. Mereka buat konten, mereka serang pribadi, mereka ubah persepsi. Dan mereka tidak kerja sendiri. Kita tidak bicara recehan. Operasi masif seperti ini butuh uang. Banyak. Bayar buzzer, desain narasi, produksi konten, sebar di berbagai platform. Dananya dari mana? Lihat arah politiknya. Lihat siapa yang terus-menerus membangun citra dengan menyerang Jokowi. Lihat siapa yang sedang butuh panggung, tapi tidak punya rekam jejak kerja nyata. Lihat siapa yang ingin tampil sebagai penyelamat dari kezaliman. Mereka inilah yang diam-diam menghidupi politik fitnah ini. Ada situs-situs yang tidak terverifikasi, tapi punya konten bombastis. Judulnya sensasional, isinya tudingan, sumbernya kabur. Tapi mereka masif. Diulang-ulang. Dibagikan oleh akun-akun anonim, lalu diangkat ulang di kanal yang lebih besar. Ini cara lama. Copy-paste hoax, viralkan, lalu jadikan opini publik. Mereka tahu, 1000 kali dusta diulang akan terdengar seperti kebenaran. Dan mereka main di situ, bukan cuma narasi, tapi emosi. Bikin orang marah, curiga, lalu menolak semua fakta resmi. Tujuannya bukan sekadar menjatuhkan Jokowi pribadi, tapi memutus warisan legitimasi politiknya. Mereka ingin membuat semua pencapaian Jokowi tampak tidak valid. Bayangkan, jalan tol puluhan ribu kilometer jadi tidak dianggap karena katanya presiden yang bangun, jalannya bermasalah ijazah. Bayangkan pembangunan Papua dianggap rekayasa karena presidennya dipertanyakan legalitasnya. Semua kerja keras mau dianulir dengan fitnah murahan, ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau hari ini Jokowi bisa dihancurkan dengan fitnah ijazah, maka besok siapapun yang lahir dari rakyat biasa bisa dihancurkan dengan isu lain. Hari ini ijazah. Besok apa? Akta kelahiran, KTP, surat vaksin. Logika hukum dan etika publik tidak boleh tunduk pada tekanan opini fitnah. 5. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan diam. Jangan netral terhadap fitnah. Ini bukan soal pro atau kontra Jokowi. Ini soal membela kebenaran, melawan manipulasi. Kedua, kawal terus pernyataan resmi. UGM sudah berbicara berkali-kali. Tegas, buka data kalau dibutuhkan secara hukum. Kalau tetap tidak percaya, berarti memang tujuannya bukan cari kebenaran, tapi main politik kotor. Ketiga, jangan beri ruang pada politik kebencian. Kritik itu sehat, tapi fitnah adalah penyakit. Dan kita harus tahu bedanya. Jokowi memang bukan sempurna, tapi bukan berarti kita diam saat beliau dijatuhkan dengan fitnah. Karena hari ini mereka fitnah Jokowi. Besok mereka bisa fitnah siapapun yang kamu dukung. Dan akhirnya demokrasi kita berubah jadi ajang adu hoaks. Ingat baik-baik, kalau pemimpin bisa dijatuhkan bukan karena gagal bekerja, tapi karena tudingan tanpa dasar, maka bangsa ini sudah tidak memerlukan pemilu. Cukup bikin hoaks, sebarkan, lalu paksakan mundur. Selesai. Dan kita tidak boleh biarkan itu terjadi.